Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, para pembaca Mobilin, modul pembelajaran interaktif algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Koding, rumah para programmer pemula. Ya, oke. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh program sederhana bagaimana penggunaan string class ya pada bahasa pemrograman C++ atau yang saya sebut dengan istilah string gaya bahasa C++ ya, agar mudah untuk membedakan antara string gaya bahasa C dan atau C style dengan string class ya. Oke. Jadi yang kita ketahui, ya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa terdapat dua cara pendeklarasian tipe string, yaitu dengan menggunakan gaya bahasa C atau C style, di mana string disimpan ke dalam array sehingga karakter-karakter ya, deretan karakter pada string tersebut akan tersimpan pada satu indeks tertentu secara berurut. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan class string, maka ya, tipe dari string ini ya, yang kita deklarasikan itu adalah menjadi sebuah objek karena string ini adalah sebuah kelas ya. Nah, sehingga objek ini dapat menampung teks ya, teks bertipe string ya, teks atau string. Nah, karena tempat atau media penyimpanannya atau variabel yang menyimpannya itu adalah sebuah objek yang dibentuk dari kelas string, maka objek itu bisa mengakses, kita gunakan untuk mengakses fungsi-fungsi yang ada di kelas string juga, ya. Jadi seperti itu. Nah, langsung saja masuk ke contoh programnya. Nah, di sini saya sudah membuatkan suatu contoh program sederhana, ya. Nah, bisa kita lihat di sini, ya, terdapat kelas ini sebenarnya tidak perlu. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat sebuah fungsi ya, ada fungsi main di mana di dalamnya kita mendeklarasikan sebuah variabel bernama nama panggilan bertipe string. Jadi nama panggilan ini sebenarnya adalah objek dari kelas string ya, objek dari kelas string. Nah, objek ini bisa kita gunakan untuk menyimpan teks ya atau inputan berupa string. Nah, ketika misalnya inputan ini disimpan ke dalam teks nama panggilan ini, maka ketika ditampilkan, maka otomatis nilainya yang ini juga, ya. Sehingga ketika kita run, maka secara otomatis eh, yang tersimpan adalah di dalam variabel nama panggilan adalah ini, BC, ya, yang tersimpan dari variabel ini, ya kan? Nah, karena nama panggilan ini adalah objek dari kelas string, maka semua fungsi yang ada di objek ya, objek ini, semua fungsi yang ada di kelas string itu juga dapat digunakan pada objek ini. Misalnya, pada baris ke-9 ini kita menggunakan fungsi length ya. Fungsi length pada objek nama panggilan. Sehingga di sini kita akan diberikan informasi dari fungsi ini bahwa panjang string nama yang diinputkan ini adalah 5 karakter, yaitu B, E, C, dan CE. Ya, 5 karakter. Kemudian di sini contoh lainnya, misalnya kita menggunakan fungsi add. Nah, fungsi add ini adalah untuk menunjukkan bahwa di indeks ke-1 itu karakter apa yang tersimpan di situ. Ya, jadi dengan menggunakan objeknya, objek kemudian fungsinya, nama panggilan .add, satu ini adalah indeks, maka karena kan dimulai dari 0, berarti 0, 1. Sehingga yang ditampilkan di sini adalah E, itu didapat dari indeks ke-1. Kalau di sini kita ubah jadi 2, berarti yang tampil adalah apa coba ya? Yang tampil adalah C. Ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang kita coba melihat fungsi ya. Ya. Di sini fungsi, kita coba lihat string ya. Fungsi bukan maaf, kelas string ya. Nah, di sini kita lihat bahwa string dalam C++ itu adalah sebuah kelas ya. Nah, kelas string ini itu punya banyak fungsi. Ada fungsi inilah yang paling umum kita gunakan, ada size, length, max size, resize ya, dan lain-lain lah. Banyak lah di sini yang bisa kita gunakan. Nah, kalau misalnya kita melihat ini ya, kita menggunakan fungsi size.
Misalnya di sini kita tambahkan fungsi size. Sama sih, mirip dengan length ini panjang karakternya. Kalau size ini lebih kepada ini ya, return length of string. Jadi sama sebenarnya ini. Kalau kita lihat keterangannya, size itu ya sama dengan length. Berarti ini tepatnya kalau kita copy ini saja ya. Sini kalau kita kasih size, ya pasti sama kembaliannya. Nilai yang dikembalikan adalah eh, length dari panjang ini karakter itu. Karakter yang tersimpan di class string, di object string ya, yaitu 5. Oke. Kalau misalnya kita menggunakan eh, apa lagi ya? Eh, Misalnya copy. Oh, ini ada, saya sudah membuatkan satu contoh misalnya di sini. Nah, kalau di contoh ini itu terdapat, kita mendeklarasikan dua variabel ya, dua objek bertipe string atau dua objek yang dibentuk dari kelas string, yaitu str1 dan str2, di mana str1 diisi dengan kalimat teknik komputer FTUNM dan str2 diisi dengan kalimat teknik komputer Jaya. Jadi semuanya ini adalah string yang mengandung spasi. Nah, di sini kita mendeklarasikan sebuah karakter CH yang dapat menampung 80 karakter. Nah, ketika misalnya str1, ingat str1 ini adalah objek dari kelas string ini. Karena str1 adalah objek dari kelas string, maka semua fungsi yang ada di kelas string, ya, member function yang ada di kelas string itu dapat diakses dari objek str1 ini. Nah, sehingga, nah ini copy. Copy ini diambil dari mana? Ya dari fungsi dari kelas string ini. Copy ini adalah copy sequence of characters from string. Ya, kalau kita lihat di sini dokumentasinya seperti ini, ya. Jadi ini variabel yang akan dikopikan ya, seperti itu. Kemudian di sini panjangnya, kemudian ini dimulai dari mana? Nah, sekarang kita tes dulu ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita run. Jadi kan str1 isinya ini, str2 isinya ini. Nah, eh, di sini bisa kita lihat di baris ke-13, di sini kita menampilkan karakter yang array yang baru di-copy adalah, kemudian di baris ke-14 ada perintah untuk menampilkan isi dari CH. Nah, CH ini kan kita tidak pernah menginputkan nilai secara langsung, ya kan? Tapi inputan dari CH, isi CH itu diperoleh dari ini, str1 copy, ya. Artinya bahwa teks yang ada di str1 itu di-copy ke dalam, masuk ke dalam variabel array CH, ya. Kemudian di sini ada parameter 6 dan 0. Nah, kalau kita lihat yang tampil adalah ya, karakter baru yang di-copy adalah teknik. Ya, karakter baru yang di-copy adalah teknik. Itu diambil dari 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini oh maaf kembali. Nah, di sini ya, copy substring of the current value of the string object into the array pointed by S ya. Uh, ini dimulai dari 0. Nah, kalau misalnya kita ubah di sini, diubah jadi 3 misalnya, kira-kira apa yang tersimpan? Maka yang tersimpan adalah seperti ini, nick. Kenapa seperti itu? Karena 3 dimulai. Jadi ini maksudnya adalah dimulai dari karakter setelah karakter uh, ketiga ya, nick, nick, nick. Ya, oke. Kalau dimulai dari 1, jadinya setelah karakter 1 berarti E ya. Berarti E. Seperti itu. Berarti E. Nah, jadi 0, di sini diberi 0, berarti dimulai dari karakter 0 atau karakter pertama, yaitu teknik. Nah, kalau di sini 6, maka hanya 6 huruf yang diambil ya, dimulai dari indeks ini. Ya, dimulai dari indeks ini. Seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ubah jadi 2, maka yang tersimpan hanya T dan E. Nah, jadi bisa kita lihat ya, fungsi dari perintah ini adalah mengcopy isi dari objek str1 ke variabel ch di sini yang merupakan parameternya, dan di sini kita bisa mengeset karakter yang diambil mulai dari mana dan panjang karakternya berapa. Nah, seperti itu.
Kemudian ada juga pertukaran ya. Jadi ini sebelum ditukar kan isinya adalah string pertama itu isinya atau str1 isinya adalah teknik komputer FT UNM ya kan. String kedua itu isinya adalah teknik komputer Jaya sebelum ditukar. Nah setelah ditukar itu terbalik. String pertama akan berisi teknik komputer Jaya dan string kedua setelah ditukar ya. Ini setelah ya. Ini setelah. Setelah ditukar adalah teknik komputer FT UNM. Jadi ini terbalik. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di sini kita menambahkan fungsi swap. Nah, apakah fungsi swap ada di kelas string? Kita cari swap. Mana swap? Mana swap? Nah, ini sebenarnya ada nih, tidak kelihatan di sini ya. Oh, ini string copy ini, makanya tidak kelihatan. Nah, di sini. Swap. Nah, ini swap. Ini adalah swap string value. Nah, kita lihat apa penjelasannya dari fungsi ini. Exchange the content of the container by the content of str. Di str itu stringnya, which is another string object. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini fungsi swap ini adalah jadi ini nilai dari isi dari objek str1 sebagai objek yang kita gunakan fungsinya itu ditukarkan, disaling tukarkan ya. Ditukarkan artinya bertukar tempat antara str1 dan str2. str1 masuk ke str2, str2 berpindah ke str1 dengan menggunakan fungsi swap ini. Sehingga setelah menerapkan fungsi ini, tampillah ini ya hasil penukarannya. Tadinya teks teknik komputer Jaya itu disimpan di string kedua, setelah di swap ini berpindah ke str1 dan ini berpindah ke str2. Nah, jadi ini sebenarnya hanya sekedar tambahan ya. Jadi ingat bahwa membahas mengenai string ya, string dalam gaya basis C++, maka string di sini dianggap sebagai sebuah kelas ya. Nah, karena string adalah kelas, berarti ketika kita mendeklarasikan tipe variabel, maka variabel itu sebenarnya adalah sebuah objek. Nah, karena variabel itu adalah objek, maka objek ini bisa kita gunakan untuk mengakses fungsi-fungsi yang ada pada kelas yang membentuknya, yaitu kelas string. Sehingga semua fungsi pada kelas string ini, mana ya tadi ya, nah, semua fungsi yang ada pada kelas string ini, itu bisa diakses dari objek yang dibentuknya ya. Misalnya apalagi ya? Ini misalnya kalau clear string bisa enggak ya? Clear string kita coba clear string ya. Di sinilah sebelum tadi mana ya? Oh ini. Misalnya di sini str1 clear ya. Bisa tidak ya seperti ini. Nah, nggak bisa. Nah, str1 hilang. Kenapa? Karena kita menghapusnya di sini, str1.clear. Nah, di sini kalau kita baca clear itu adalah clear string yang menghapus ya. Erase the content of the string which becomes an empty string. Nah, sehingga di sini str1 itu akan menjadi string kosong. Sehingga ketika karena di sini sudah dieksekusi, artinya kan string pertama itu sudah kosong. Ya, seperti ini. Ya. Mana-mana. Nah, seperti ini. Nah, sehingga ketika ditukarkan dengan str2, maka str1 akan menjadi teknik komputer Jaya, isinya, lalu kemudian str2 itu isinya kosong. Nah, seperti itu. Jadi ingat,